Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Risma Cahyaning Tristianto dengan NIM 2003101128 dan Katarina Octavia dengan NIM 2003101113 akan mempresentasikan tentang liabilitas jangka panjang. Yang pertama ada pendanaan perusahaan. Pendanaan perusahaan atau company funding adalah suntikan uang dari penyandang dana kepada perusahaan. Secara umum, dua sumber pendanaan didapat dari ekuitas atau saham dan utang. Penyandang dana ekuitas kita sebut sebagai investor saham, pemegang saham, atau pemilik perusahaan. Tujuan pendanaan perusahaan yaitu memulai bisnis baru, menjalankan bisnis, dan memperluas bisnis. Jenis pendanaan perusahaan ada dua. Yang pertama, berdasarkan jangka waktu. Jangka pendek, biasanya perusahaan harus melunasi kembali dalam waktu 1 tahun atau kurang. Contohnya, anjak piutang, pinjaman bank, dan commercial papers. Lalu, jangka menengah panjang, yang jatuh temponya 2 tahun atau lebih. Contohnya, medium term notes, obligasi korporasi, dan saham. Yang kedua, berdasarkan sumbernya. Pendanaan internal, yang pertama ada pendanaan internal. Uang berasal dari internal perusahaan, yakni dari laba ditahan. Dari total laba bersih yang dibukukan, perusahaan mendistribusikan sebagian sebagai dividen kepada pemegang saham. Lalu ada pendanaan eksternal. Uang berasal dari pihak eksternal, baik untuk modal, ekuitas, atau utang. Perusahaan dapat mengumpulkan uang dari pasar modal dengan menerbitkan surat utang atau saham, atau perusahaan meminjam ke bank. Akuntansi untuk utang obligasi. Obligasi yang diterbitkan pada nilai nominal. Ada conventional bonds, yaitu obligasi yang lazim diperjualbelikan dalam satu nominal, yaitu 1 miliar per satu lot. Lalu ada retail bonds, yaitu obligasi yang diperjualbelikan dalam satuan nilai nominal yang kecil, baik corporate bonds maupun government bonds. Lalu obligasi yang diterbitkan pada harga premium. Sebuah ikatan yang diperdagangkan di atas nilai nominal di pasar sekunder adalah obligasi premium. Obligasi akan diperdagangkan pada premium ketika menawarkan tingkat kupon atau bunga yang lebih tinggi dari suku bunga yang berlaku saat ini yang ditawarkan untuk obligasi baru. Selanjutnya, obligasi yang diterbitkan pada harga diskon. Obligasi diskonto atau diskon bond adalah obligasi yang diterbitkan kurang dari nilai nominalnya. Suatu obligasi dianggap sebagai obligasi diskon besar jika dijual dengan harga yang jauh lebih rendah daripada nilai nominal, biasanya 20% atau lebih. Obligasi diskon dapat dikontraskan dengan obligasi yang dijual dengan harga premium. Pengertian diskon bond ini juga dapat menunjukkan bahwa perusahaan yang menerbitkan obligasi mungkin gagal membayar kewajiban utangnya. Karena obligasi adalah jenis jaminan utang, pemegang obligasi atau investor menerima bunga dari penerbit obligasi. Bunga ini disebut kupon yang biasanya dibayarkan setengah tahun atau bulanan atau triwulan. Amortisasi diskon obligasi. Ada dua metode. Yang pertama metode garis lurus. Diskonto obligasi didapat dari umur obligasi dibagi sisa umur. Lalu metode bunga efektif. Bunga efektif didapat dari bunga efektif dikali nilai buku obligasi. Amortisasi diskonto dapat dari bunga efektif dikurangi bunga obligasi. Nilai buku obligasi didapat dari nilai buku awal ditambah amortisasi diskonto. Selanjutnya ada amortisasi premium obligasi. Metode garis lurus, ada premi obligasi yang didapat dari umur obligasi dibagi sisa umur. Lalu metode bunga efektif dapat dari bunga efektif dikali nilai buku obligasi. Amortisasi premi didapat dari bunga obligasi dikurangi bunga efektif.
Nilai buku obligasi dapat dari nilai buku awal dikurangi amortisasi premi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi berikutnya yaitu wesel angsuran. Pengertiannya, piutang wesel dengan angsuran merupakan piutang wesel yang diangsur selama jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Setiap penerimaan cicilan meliputi bunga pokok pinjaman disertai pengurangan nominal pokok pinjaman yang mempengaruhi pengelolaan kas kecil perusahaan. Penerimaan bunga pada setiap periode cicilan piutang wesel akan semakin berkurang sementara cicilan pokok pinjaman semakin bertambah. Menerbitkan wesel angsuran. Wesel bayar dibuat oleh perusahaan yang mempunyai kewajiban utang terhadap pihak lain. Jika masa perjanjiannya akan dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, maka dimasukkan pada neraca saldo dan nama akun kewajiban lancar. Tetapi jika lebih dari 1 tahun, maka dilaporkan sebagai kewajiban jangka panjang. Wesel bayar bertambah di sisi kredit dan berkurang di sisi debit. Saat menerbitkan wesel, dicatat di sisi kredit dan pelunasan dicatat pada sisi debit. Yang berikutnya adalah analisis dan interpretasi keuangan. Berapa kali beban bunga diperoleh. Rasio ini menghitung jumlah pembayaran bunga yang bisa dibayarkan dari penghasilan periode berjalan. Mengukur kemampuan perusahaan untuk melakukan pembayaran bunga. Oleh karena itu, pembayaran bunga mengurangi beban pajak penghasilan, yield menggunakan penghasilan. Nilai saat ini dan menghitung harga utang obligasi. Harga obligasi yang investor bersedia untuk membayarnya bergantung pada hal-hal di bawah ini. Yang pertama yaitu nilai nominal obligasi merupakan nilai yang akan jatuh tempo. Yang kedua, bunga obligasi. Dan yang ketiga, bunga untuk obligasi lain yang hampir sama. Nilai saat ini. Yang pertama, nilai nominal obligasi pada tanggal jatuh tempo. Dan yang kedua, bunga periodik atas obligasi yang dibayarkan. Nilai saat ini dan menghitung harga utang obligasi. Metode suku bunga efektif adalah suku bunga berubah setiap periodenya. Metode suku bunga nilai nominal obligasi dikalikan dengan suku bunga untuk menghitung beban bunga untuk periode tahun berjalan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.